Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di Jawa Tengah, sebuah gelaran bertajuk Dukderan digelar di halaman Balai Kota Semarang. Gelaran ini merupakan simbol dari keragaman budaya Semarang sekaligus penanda awal bulan Ramadan. Pemkot Semarang kembali menggelar prosesi Dukderan di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah. Gelaran ini merupakan simbol dari beragamnya budaya yang ada di Kota Semarang. Dalam prosesi Dukderan ini, Wali Kota Semarang Agustina berperan sebagai Adipati Kota Semarang, Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Promodiningrum. Diawali dengan pagelaran tarian warak gendong, prosesi kemudian dilanjutkan dengan upacara kirap Dukder. Prosesi ini kemudian dilanjutkan dengan pemukulan beduk sebagai tanda dimulainya arak-arakan peserta kirap Dukder dari berbagai etnis budaya yang ada di Kota Semarang. Menandai masa di mana kita memasuki sebuah masa yang nanti toleransi dan keanekaragaman budaya itu akan mendapatkan tantangan yang cukup berat di masa puasa. Dikawal oleh prajurit berkuda, Wali Kota Semarang yang berperan sebagai Adipati mengendarai kereta kencana yang diikuti peserta arak-arakan berjalan menyusuri Jalan Pemuda menuju alun-alun Masjid Agung Semarang. Pemberian arak-arakan mendapat sambutan meriah ribuan warga Kota Semarang yang telah berjajar berdiri menunggu di sepanjang jalan yang dilewati. Ramai banget, antusias semuanya, rakyat Semarang ya, warga Semarang ya, hebat. Harapannya di Ramadan kali ini seperti apa sih ini? Semoga bisa menjalankan ibadah dengan baik, kita semua dapat berkahnya, rahmatnya. Gelaran Dukderan ini diakhiri dengan pembagian roti ganjil rel. Wali Kota Semarang juga mengumumkan awal puasa di depan khalayak umum dengan ditandai pemukulan beduk. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa pembunuhan bos rental mobil menangis menyampaikan penyesalannya saat menjawab pertanyaan hakim terkait kronologi penembakan. Terdakwa yang merupakan prajurit TNI AL mengaku refleks saat menembak korban karena ingin menolong rekannya. Kami merasa bersalah pada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban itu. Kami menyadari kehilangan satu orang tua itu sangat menyakitkan karena pada saat kejadian Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang kasus pembunuhan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti. Salah satu terdakwa, Bambang Apriatmojo, menangis saat menjawab pertanyaan hakim terkait kronologi penembakan. Ia menyampaikan penyesalannya karena telah menembak korban. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? sangat menyesal. Sangat menyesal ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada Masih korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah pada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban itu. Kami menyadari kehilangan satu orang tua. Pada sidang hari ini, hakim juga memutar rekaman CCTV penembakan. Adapun dalam kasus ini, 3 prajurit TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Di antaranya Klasik Kepala Bambang Apriatmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan. Sebelumnya, bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak saat hendak mengambil mobilnya yang dibawa kabur pelanggan di res area tol Tangerang Merak 2 Januari 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan sidang gugatan pra-peradilan kedua setelah sebelumnya sidang pra-peradilan pertamanya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pemirsa, sidang pra-peradilan kedua ini ditunda oleh hakim karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan. Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama 2 minggu. Namun hakim memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan ini dalam 1 minggu. Sidang pra-peradilan Hasto akan kembali digelar pada Senin 10 Maret 2025. Ada kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21. Nah, saya akan menyayangkan kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja. Sebelum ditahan, pemirsa, Sekjen PDIP ajukan pra-peradilan namun ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto pada 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Permohonan pra-peradilan tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak termohon yakni KPK. Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Basuki Cahayapurnama siap jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok atas kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Ya, terkait rencana pemanggilan Pak Basuki, Pak Ahok oleh Kejaksaan Agung, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok sendiri, beliau sangat senang kalau dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, dan beliau juga siap untuk membawa rekaman rapat dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Karena kan Pak Ahok itu kan komisaris utama. Penanggung jawab sepenuhnya itu ada di Direktur Utama dan juga di Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Tapi ini kok kenapa ada framing, ada buzzer yang tiba-tiba mengarahkan kepada Pak Ahok? Bahkan Menteri BUMN-nya sendiri kok malah rapat katanya sampai malam-malam dengan Kejaksaan Agung. Padahal kan seharusnya itu adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, harus diminta keterangan. Karena Patraniaga di bawah Pertamina secara umum, kemudian juga di bawah Kementerian BUMN, kok malah rapat dengan Kejaksaan Agung. Sementara itu, pemirsa, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri meminta maaf kepada publik. Simon menyebut kasus korupsi BBM ini merupakan ujian besar bagi Pertamina. Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemirsa, Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak, yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan LEMIGAS. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum. Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek, kemarin udah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke LEMIGAS diuji, siang ini kita sampaikan.
Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, program Keluarga Harapan atau PKH kembali disalurkan melalui Pos Indonesia. Sedikitnya 18.000 keluarga menerima bantuan pada awal tahun 2025. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat prasejahtera, program Keluarga Harapan atau PKH dan program sembako kembali menjadi jaring pengaman sosial bagi ribuan keluarga di Jakarta Barat. Pos Indonesia melalui kantor pos cabang utama Jakarta Oceania menyalurkan bantuan kepada 18.774 keluarga penerima manfaat pada triwulan pertama di tahun 2025 ini. Salurannya ada di kantor pos cabang utama Jakarta Oceania, lalu ada di KCP, kantor cabang pembantu di wilayah kerja Jakarta Barat. Lalu yang kedua itu pembayaran secara door to door, yaitu di mana ada lansia yang tidak bisa mengambil di kantor pos akan kita antarkan, ataupun bagi warga yang sakit ataupun KPM yang sakit itu kita antarkan. Lalu yang ketiga ada di pembayaran di komunitas di RT ataupun RW dalam ruang lingkup yang kecil. Bagi keluarga penerima manfaat, bansos ini tidak hanya meringankan beban ekonomi mereka, tetapi juga memberikan harapan baru. Bantuan sosial yang mereka terima ini mereka gunakan untuk membantu kebutuhan kesehatan mereka ataupun sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka selama bulan Ramadan. Dapat bantuannya PKH nominalnya 600.000, terus digunainnya buat kebutuhan anak, pampers, susu, sama buat tambahan ongkos sih ke rumah sakit. Karena kan ada bawaan lahir juga dari bayi gitu kan. Ini kan baru 6 bulan, jadi ya buat tambahan ongkos aja ke rumah sakit. Buat makan sehari-hari, buat buka puasa sahurnya gitu. Buat beli takjilan yang lain macam-macamnya dah buat orang tua. Para penerima menilai layanan bantuan yang disalurkan Pos Indonesia ini terbilang praktis. Pos Indonesia berharap ke depannya pemerintah dapat terus menambah jumlah bantuan program Keluarga Harapan ini, sehingga semakin banyak keluarga yang membutuhkan yang dapat dijangkau Pos Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemain sepak bola timnas Indonesia Ragnar Oratmangun bagikan pengalamannya jalani puasa di Liga Eropa. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.